Pagi buta, Jubilian terbangun dalam pelukan Max. Wajahnya damai, seolah dia hanyalah boneka beruang baginya. Namun dalam hati dia merasa aneh, seperti benar-benar pasangan suami istri. Saat hendak bangun dan mencoba keluar dari pelukannya, Max menariknya kembali. Dia bahkan mengecup keningnya dan dengan manis berkata akan mengambilkan air minum untuknya. Ini bukan pertama kalinya Jubilian melihatnya hanya mengenakan kemeja, tetapi wajahnya memerah dan jantungnya berdebar kencang saat melihat punggungnya yang lebar. Max menatapnya penuh senyum. Aku harap kita bisa bangun di ranjang yang sama setiap hari dan melihat matahari pagi bersama. Ucapan itu membuat hati Jubilian berdegup kencang, meski ia buru-buru menepis pikirannya karena belum ada lamaran resmi. Setelah meminum air yang Max tuangkan, terdengar suara ketukan di pintu. Marilyn datang menjemputnya untuk persiapan inspeksi terakhir. Mendengar suara Marilyn, Jubilian berkata kepada Max, "Bisakah kamu bersembunyi di sana sebentar?" Dia sedikit mengerutkan keningnya mendengar permintaanku, lalu dengan patuh masuk ke dalam lemari. Tiba-tiba aku berpikir, jika kami menikah, dia tidak perlu bersembunyi. Inspeksi terakhir wilayah berjalan dengan sukses. Jubilian menyerahkan catatan dan usulan perbaikan kepada bibinya yang terkejut sekaligus kagum melihat pemikiran dewasa sang keponakan. Jubilian ingin wilayah ini berkembang lebih jauh, tidak tertinggal dalam perubahan zaman. Dia bahkan merekomendasikan seorang pengrajin jenius bernama Ian untuk bekerja sama. Saat ini, perdagangan sedang berkembang dan bangsawan kaya mulai melatih para pedagang dan pengrajin. Saat kita memasuki era industri dari era pertanian, tidak hanya budaya, tetapi juga fasilitas dan keamanan akan berkembang. Jika kita tidak mencoba apapun, wilayah kita akan tertinggal secara keseluruhan. Aku ingin wilayah kita menjadi tempat yang didambakan oleh semua orang, seperti reputasi ayahku. Dan tentang pengrajin, ada seseorang yang ingin aku rekomendasikan. Saat aku mengatakan itu, aku teringat Ian dari bengkel Fyodor yang telah menjadi pengrajin ternama di ibu kota. Aku yakin dia akan membantuku karena kami memiliki hubungan bisnis yang baik. Masalahnya adalah Max. Dia pasti tidak menyukainya. Bagaimana cara membujuknya? Saat itu Regis muncul. Dengan raut serius, dia meminta Bibi mengambilkan sebuah kotak. Saya sudah menyiapkannya sebelumnya karena saya tahu Anda akan mengatakan itu. Setelah selesai berbicara, bibiku menyerahkan kotak itu kepadaku. Terimalah, Lady. Aku menerimanya dengan bingung, tetapi tidak bisa menebak apa isinya. Aku melirik ayah dan dia tersenyum sambil berkata, "Bukalah." Aku perlahan membuka kotak itu. Aku membelalakan mataku saat melihat isinya. Cincin dengan stempel keluarga Floyen. Bentuknya sama dengan yang ada di jari ayah. Jubilian bertanya alasannya dan Regis dengan tegas berkata, "Karena itu adalah milikmu." Dia menatap putrinya penuh kebanggaan, memuji hasil kerjanya selama inspeksi. Air mata hampir tumpah saat mendengar ayahnya berkata, "Aku sangat bangga padamu, Jubilian." Itu adalah kata-kata yang tidak pernah kupikirkan akan kudengar dari ayah seumur hidupku. Kamu bahkan tidak mendapatkan pelatihan pewaris yang layak, tapi kamu sudah mencapai banyak hal di inspeksi pertamamu, kan? Saat aku menatap ayah dengan mata gemetar, dia memegang tanganku dan memakaikan cincin itu sambil berkata, "Dan ini selalu menjadi milikmu. Ini adalah sesuatu yang ayah rencanakan untuk berikan kepadamu saat kau menjadi dewasa." Bahkan sebelum kata-katanya selesai, aku memeluk ayah. "Terima kasih sudah memberikan hadiah ulang tahunku lebih awal, ayah." Max masih berada di camp bersama pasukannya. Wajahnya diliputi rasa kecewa. Sebagai perwakilan Victor, Jubilian menyuruhnya bekerja keras dan menjaga camp dengan baik. Itu memang benar, tapi hatinya tetap terasa sepi. Walaupun bukan ciuman, dia berharap setidaknya mendapatkan pelukan perpisahan. Bagi Max,
Jubilian adalah pusat hidupnya, dan dia takut suatu saat gadis itu akan bosan dan meninggalkannya. Dia pun bertekad, di hari ulang tahun kedewasaannya nanti, dia akan melamarnya secara resmi dengan cincin paling mewah yang sudah dia pesan. Pakaian terbaik juga telah dia siapkan dengan bantuan Fresia. Hanya kado ulang tahun yang ia pasrahkan pada Victor untuk mengurusnya. Saat ia tenggelam dalam pikiran, Fresia datang membawa surat dari Victor. Max awalnya mengira isinya kabar gembira, namun begitu membaca, wajahnya segera mengeras. Suara marahnya memanggil nama Victor menggema keras di dalam tenda. Beberapa hari setelah inspeksi, Max tidak datang akhir-akhir ini. Karena dia akan melakukan sesuatu yang besar, ini pasti masa yang sangat penting baginya. Tetapi entah kenapa, aku merasa sepertinya dia mengabaikan tugasnya karena aku. Jadi aku pura-pura keren dan menyuruhnya untuk tidak peduli dan bekerja. Tetapi karena dia tidak datang, aku pun merindukannya. Tepat saat aku memikirkan itu, suara Marilyn terdengar dari luar pintu. Duchess muda, itu adalah panggilan yang digunakan para pelayan sejak aku kembali dengan cincin pewaris. Meski masih canggung, aku berniat menjadi pewaris yang tidak memalukan bagi ayah. Ketika Marilyn memberitahu siapa tamu yang datang, dia teringat surat yang pernah dia kirimkan kepada Ian, sang pengrajin. Dalam surat itu, dia meminta Ian membimbing pengrajin di wilayah mereka. Dia sempat khawatir permintaan itu terlalu berlebihan, karena permintaannya sama saja dengan memintanya untuk mengajarkan rahasia dagangnya kepada orang asing yang baru pertama kali dia temui. Bahkan dia belum sempat menceritakannya pada Max. Namun kabar dari Marilyn membuatnya lega. Dia berpikir positif tentang isi surat yang Anda kirim dan dia ingin membahasnya bersama. Mendengar itu, aku segera berdiri. Saat aku membuka pintu lebar-lebar karena terlalu gembira, Marilyn menutup mulutnya dan tertawa. Aku buru-buru mengubah sikapku karena merasa bertingkah seperti anak kecil. Tunjukkan jalannya, Marilyn. Dia mengangguk dan tersenyum lebar. Ya, tentu saja, Duchess muda. Silakan ikuti saya. Max sedang bermain catur dengan Beatrice. Wajahnya berkerut, jari-jarinya terus mengetuk meja. Meskipun itu bisa mengganggu, Beatrice hanya menatap papan catur dengan wajah serius. Akhirnya, Beatrice tersenyum dan berteriak, "Skakmat!" Pada saat itu, Max dengan cepat membalik papan caturnya. Sialan, aku seharusnya tidak mendengarkan kata-kata wanita ini. Pekerjaan di camp ternyata lebih banyak dari yang dia duga, sehingga dia butuh waktu lama untuk kembali. Meskipun dia ingin segera lari ke Jubilian, tempat pertama yang Max kunjungi setelah kembali ke istana kekaisaran adalah kediaman Beatrice. Semua ini memang rencanamu, kan? Beatrice tersenyum dan menjawab, "Kamu seharusnya bilang berkat aku, bukan rencanaku. Jika bukan karena aku, kakak tidak akan bisa memberikan galung itu kepada Jubilian." Max memasang ekspresi suram dan menjawab, "Sejak awal uangku yang lebih banyak keluar. Jadi apa maksudmu dengan hadiah bersama? Aku akan mengembalikan uangnya. Carilah hadiah lain." Meskipun suaranya mengancam, Beatrice tidak marah, melainkan membalas dengan tenang. "Mau bagaimana lagi jika kau tidak mau mengakuinya? Mari kita bertaruh." "Bertaruh? Taruhan apa?" Beatrice lalu menantangnya bertaruh lewat permainan catur. Jika Max menang, gelang itu sepenuhnya miliknya. Tapi jika dia kalah, dia harus mengakui hadiah itu sebagai pemberian bersama serta memenuhi satu permintaannya. Max menyeringai mendengar kata-kata itu, karena gurunya sering menggunakan catur sebagai contoh saat mengajarinya strategi. Dia sudah mahir bermain catur sejak kecil. Dia mungkin akan menyerah pada gelang itu, tetapi mengakui itu hadiah bersama, itu melukai harga dirinya. "Aku tidak mau mengakui ini." Beatrice tersenyum masam mendengar kata-kata Max dan berkata dengan dingin, "Apa yang akan kau lakukan jika tidak mengakuinya? Kau tidak akan menjadi pengecut dan menarik kata-katamu, kan?" Max adalah orang yang menjalani hidup yang tidak pernah adil sejak awal. Kata-kata itu tidak akan melukai dirinya. "Aku bisa menarik kata-kataku lebih dari sekali." "Pikirkan baik-baik.
Jika Jubilian tahu kau adalah orang yang seperti ini, apa yang akan dia pikirkan? Ekspresi Max menegang saat nama Jubilian disebutkan. Itu adalah ancaman yang jelas. Namun, alih-alih merasa terintimidasi, Max berkata dengan nada galak. Siapa yang menarik kata-katanya? Jangan berasumsi sesukamu. Aku adalah orang yang selalu menepati janji. Jadi, apa itu? Apa permintaanmu? Max bertanya dengan dingin. Bertanya-tanya permintaan hebat apa yang membuatnya bertindak picik seperti ini. Aku tidak bisa mempercayai pengawalku. Jadi, aku ingin meminjam kesatria kakak sampai upacara kedewasaan Jubilian. Max mengangguk karena permintaannya tidak seberapa. Baiklah, aku akan kembali dan mencari orang yang cocok untuk dikirim. Tepat saat Max hendak bangkit, Beatrice berkata dengan tergesa-gesa. Tidak, lebih baik orang yang sudah kukenal. Max mengerutkan keningnya mendengar kata-kata tergesa-gesa Beatrice. Orang yang kau kenal? Maksudmu Victor? Jantungnya berdebar karena tebakan yang tepat itu. Namun Beatrice berpura-pura tenang dan mengangguk. Iya, dia tidak membuatku terganggu. Beatrice teringat kepada Victor yang menangis di tempat pelelangan. Saya harus bagaimana? Sekarang saya sama saja sudah mati. Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab dan melindungimu. Dan sekarang dia sedang berusaha untuk bertanggung jawab atas hal itu. Victor adalah orang yang sangat terampil, jadi dia tidak akan dengan mudah meminjamkannya. Saat dia menelan ludah dan memperhatikan reaksi Max, Max malah menyeringai. Seleramu aneh sekali. Kau satu-satunya orang yang bilang si bodoh itu tidak mengganggu. Meskipun dia merasa kesal karena disebut aneh, dia tidak bisa membalas dengan, seleramu juga aneh. Pasalnya, kekasih Max itu adalah Jubilian. Beatrice menahan amarahnya dan bertanya dengan tenang. Jadi apa jawabanmu? Max mengangguk dan bangkit dari tempat duduknya. Lakukan sesukamu. Beatrice menyeringai mendengar jawaban singkat itu tanpa bantahan lebih lanjut. Tepat saat Max hendak melangkah keluar pintu, dia menoleh dan berkata, oh iya, ini hanya sekedar peringatan. Dia itu playboy nomor 1 di unit kami. Jadi sebaiknya kau jangan sampai salah paham. Sudut bibir Beatrice turun mendengar kata-kata mengejutkan dari Max. Setelah bernegosiasi dengan Ian, dia setuju untuk mengajari pengrajin wilayah kami mulai minggu depan. Syaratnya adalah, aku harus memakai kalung yang dia buat di upacara kedewasaanku. Jika Duchess muda Floyen memakai produk saya, reputasi bengkel kami akan semakin melambung. Efek promosi akan sangat besar. Jadi bagi saya, ini seperti memberikan sesuatu yang kecil demi memperoleh keuntungan yang besar. Apapun yang dia katakan, ini sebenarnya juga menguntungkanku. Saat aku berpikir begitu, Ian bangkit dari tempat duduknya. Kalau begitu, saya permisi. Aku mengangguk dengan anggun saat Ian berdiri. Baiklah, terima kasih banyak untuk hari ini, Ian. Dia tersenyum di wajahnya yang tampan dan berkata, justru saya yang berterima kasih. Berkat bertemu Duchess muda hari ini, banyak inspirasi yang muncul. Namun sebelum dia sempat merespon, sebuah lengan tiba-tiba melingkari bahunya. Saat menoleh, wajah tampan yang paling dia rindukan muncul dengan senyum samar. Hatinya berdebar. Dia belum sempat menjelaskan tentang Ian, dan senyum Max justru terasa seperti pertanda bahaya. Setelah identitasnya sebagai putra mahkota terungkap, Max tetap tenang saat berbicara dengan Ian. Dia mengatakan bahwa dia ingin memesan sesuatu darinya. Hal itu menimbulkan firasat buruk. Jubilian khawatir Max akan memesan sesuatu yang aneh. Namun dia tidak berani bertanya langsung pada Max. Max menyunggingkan senyum sambil membelai bahuku lalu mengajakku makan kue stroberi. Aku pun berpamitan pada Ian yang membungkuk hormat sebelum pergi. Jubilian menegur Max karena masuk tanpa izin ketika dia sedang menerima tamu. Max langsung memelukku, beralasan dia membuat kesalahan karena terlalu rindu dan ingin segera melihatku. Meski tahu itu hanya alasan, kata-katanya tidak membuatku kesal. Lain kali, kalau ada tamu, kamu harus menunggu ya, mengerti? Max mengangguk mendengar ucapanku. Saking menggemaskannya tingkahnya itu, aku tersenyum melihatnya, lalu menggenggam tangannya dan bertanya,
Apa urusanmu sudah beres? Dia sedikit mengerutkan keningnya. Menurutmu kenapa aku terlambat? Bukannya kamu sendiri yang bilang jangan datang sampai urusanku selesai. Sepertinya aku salah bicara. Seharusnya aku menyuruhnya untuk melakukannya secukupnya saja. Untuk menenangkannya, aku mengajaknya makan kue, tapi dia langsung menciumku tanpa aba-aba. Dia mencium dan melumat bibirku dengan tergesa-gesa, seperti orang yang kelaparan. Dengan nafas terengah, dia berbisik bahwa inilah yang paling dia rindukan. Ian kembali ke bengkelnya dengan hati yang berat. Dia teringat gadis cantik yang muncul seperti penyelamat saat dia berada di titik terendah dan paling putus asa. Ian ingin melakukan apa saja untuknya. Karena itulah, dengan alasan sebagai inspirasi, dia pernah memberinya perhiasan yang berisi perasaannya. Namun melihatnya bersama putra mahkota, membuatnya merasa kecil dan tidak berharga. Ia tahu sejak awal bahwa dia terlalu jauh untuk digapai. Ian berusaha menenangkan dirinya sambil membayangkan sosok Jubilian. Sekarang dia sudah menjadi dajes muda. Kurasa bagus kalau aku membuatkan simbol yang lebih agung. Namun tiba-tiba Max datang sendiri dan menyusup ke ruang kerjanya. Yang mulia putra mahkota, alangkah baiknya jika Anda segera pergi. Max sedikit mengernyitkan dahi mendengar perintah pengusiran yang keluar dengan suara dingin. Benar juga, jika Jubilian tidak ada, sifat aslinya akan keluar. Pria kurang ajar. Max sudah sering mendengar cerita bahwa Ian dari bengkel Fyodor ini memiliki sifat yang sangat aneh dan sombong. Dia tahu karena tempat ini adalah langganan favorit Fresia. Sejujurnya, dia ingin segera pergi. Tetapi ada alasan mengapa Max repot-repot datang untuk memesan. Aku butuh satu hadiah lagi yang setara dengan gelang sihir. Karena gelang itu kini menjadi hadiah bersama Beatrice, Max butuh sesuatu yang lebih besar untuk memastikan senyum Jubilian bisa sepenuhnya menjadi miliknya. Dia menolak dengan alasan sibuk dan masih banyak pekerjaan yang tertunda. Tapi Max menyinggung perasaan yang Ian simpan pada Jubilian, lalu menegaskan bahwa pesanan ini adalah hadiah untuk Jubilian. Jadi, apa pesanan itu? Itu adalah, setelah mendengar pesanan dari putra mahkota, Ian tertawa hampa. Anda serius? Tapi jika begini, maka... Max hanya mengangguk sebagai jawaban. Melihat itu, Ian mau tidak mau harus mengakui. Dia benar-benar mencintainya. Saya bisa saja menggantinya dengan barang palsu dengan niat untuk mempermalukan yang mulia. Max menatap Ian dan membuka mulutnya. Kamu adalah orang yang akan melakukan yang terbaik untuknya. Jadi, itu tidak mungkin terjadi. Mendengar itu, Ian terkekeh dan menjawab. Baguslah jika yang mulia tahu. Mikhail berlatih siang malam dengan pedang tua yang disebut anugerah Dewa Perang. Meski hanya tampak seperti besi tua, dia mendengar bahwa pedang itu akan mengungkap kekuatan sejatinya setelah membuktikan diri di hadapan pedang itu. Namun setelah berhari-hari berlatih, hanya rasa lelah yang dia dapat. Meski begitu, ada alasan mengapa dia tidak bisa menyerah. Meskipun dia berpikir ini adalah tipu muslihat radian, alasan dia memegang anugerah Dewa Perang adalah karena secercah harapan untuk menjadi transenden. Selain waktu makan, minum, dan tidur, Mikhail terus mengayunkan pedangnya. Namun pedang itu tetap saja hanya seonggok besi tua. Sampai kapan aku harus melakukan ini? Karena tidak diundang ke pesta kedewasaan Jubilian, jelas dia tidak bisa hadir. Hal itu membuatnya makin cemas. Bayangan Jubilian menikah dengan putra mahkota membuatnya semakin gila. Dalam kemarahan, dia memikirkan putra mahkota, Duke Florian, dan Jubilian yang menolaknya. Dia terus mengayunkan pedang dan membelah udara dengan suara keras. Apakah kau menginginkan kekuatan? Mendengar suara datar di telinganya, Mikhail mengernyitkan sudut bibirnya. Sekarang aku mulai mendengar halusinasi. Aku bertanya sekali lagi, wahai manusia dengan hasrat kuat akan kekuatan, apakah kau menginginkannya? Mikhail membuka mulutnya. Ya, aku menginginkan kekuatan. Kekuatan untuk menjadikan wanita itu milikku. Seketika,
Retakan muncul pada pedang dan cahaya ungu gelap mulai merembes dari dalam pedang. Akhirnya, pedang itu menampakkan bentuk aslinya yang indah sekaligus mengerikan. Mata Mikhail yang berhasil meraih hal yang sangat dia dambakan kini dipenuhi dengan kegembiraan.